masyarakat itu sudah membuang sampah dengan kondisi terpilah, proses daur ulang itu juga akan berjalan, otomatis akan mengurangi jumlah sampah. Tergantung jenisnya ya, karena kami memiliki beberapa jenis tempat sampah. Ada yang tempat sampah indoor, ada yang untuk outdoor kan gitu. Ini juga berbeda berarti berbeda bentuk, jenis dan lain sebagainya. Juga bahannya juga pasti berbeda gitu. Halo Sobat Mako, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Vivin Citra bisa hadir kembali untuk menemani Sobat Mako semuanya. Nah, kira-kira saya berada di mana ya? Kalau bisa dilihat tepat di belakang saya ini adalah bermacam atau berbagai tipe tempat sampah gitu ya. Kalau biasanya tempat sampah hanya terbuat dari karet begitu ya. Di tempat ini bisa membuat inovasi tempat sampah dengan berbagai bentuk. Dan ini yang akhirnya bisa memudahkan pengambil sampah untuk mengolah gitu ya, atau mendaur ulang sampah seperti itu. Seperti apa ya serunya? Yuk kita jalan-jalan, kita lihat gitu. Seperti apa sih bentuk inovasi dari tempat sampah yang dibuat di sini? Ikuti Citra. Nah, Sobat Mako, ini adalah salah satu bentuk inovasi tempat sampah yang dihasilkan. Kalau dilihat di sini tampak jelas ya. Jadi memang dipisah antara sampah anorganik dan juga organik. Sebenarnya sih bukan hanya tempat sampah yang berbentuk bulat seperti ini saja, tapi di sini juga dibuat atau dihasilkan seperti mesin pencacah sampah. Kemudian bentuk sampahnya pun tidak hanya bulat aja, ada yang kotak, kemudian ada yang lebih besar lagi seperti itu dengan berbagai macam tipe. Nah, saya penasaran gitu ya, kira-kira siapa sih yang punya? Bentar lagi Citra bakal ngobrol dengan pemilik dan juga pembuat inovasi tempat sampah ini. Seperti apa obrolan Citra? Ikuti saya ya, jangan kemana-mana. Sobat Mako, kembali lagi bersama saya gitu ya, Vivin Citra. Kalau tadi Sobat Mako sudah saya ajak jalan-jalan untuk melihat salah satu produk gitu yang dihasilkan oleh warga Kota Malang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan empunya gitu ya, sudah bersama dengan yang punya ide kreativitasnya juga. Siapakah beliau? Langsung aja kita sapa. Ada Ibu Pancawati Yustikarini SOS MAB. Apa kabar Bu Panca? Alhamdulillah kabar baik Mbak Citra. Makin seger ya dengan warna orange gitu kayaknya, makin seger gitu setelah sekian lama nggak bertemu. Oke, Bu Panca, tadi Citra sempat sudah jalan-jalan gitu ya untuk lihat-lihat hasil produk olahan yang dihasilkan oleh Bu Panca. Sebenarnya usaha ini tuh sudah berjalan berapa lama sih Bu Panca? Sejak berdiri sudah cukup lama Mbak Citra, jadi sekitar di awal tahun 90-an. Cukup jadi lama produknya ya? cukup, karena ini produk turun-temurun gitu ya, dari orang tua kemudian turun ke kami. Nah, seiring dengan jalannya waktu gitu ya, tentunya kami munculkan inovasi-inovasi terkait dengan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang gitu. Ya, jadi memang kalau mungkin Mbak Citra keliling gitu ya di Kota Malang, yang khusus untuk memproduksi tempat sampah dan lain sebagainya terkait dengan sarana kebersihan, insya Allah cuma ada di sini. Gitu. Iya. Ini memang sih inovasi ya kalau menurut saya, yang tadinya tempat sampah hanya dari karet begitu saja gitu ya, tanpa ada modifikasi. Ini Bu Panca akhirnya membuat modifikasi tempat sampah yang akhirnya jadi lebih awet, kalau saya bilangnya seperti itu. Nah, produk yang dihasilkan ini apa aja Bu Panca? Produk-produk kami ada, karena judulnya juga sarana kebersihan gitu ya. Jadi ada gerobak sampah, ada tempat sampah terpilah, ada komposter, juga kami juga memproduksi mesin pencacah. Itu iya.
Jadi yang terkait dengan sarana kebersihan itu tadi, hanya mungkin produk-produk kami ini tidak hanya sekedar menciptakan bagaimana orang bisa apa ya, lebih mudah dalam membuang sampah, tapi juga bagaimana mengolah sampah juga gitu ya. Karena kan selama ini gini konteksnya, orang membuang sampah di depan rumah, kita ada iuran sampah. Terus kemana sampahnya itu? Untuk apa uangnya? Kan gitu. Kita hanya memindahkan sampah, tapi tidak ada proses pengolahannya. Nah, di usaha kami ini tidak hanya juga memproduksi sampah, tapi bagaimana mengolah sampah. Nah, itu rangkaiannya gitu. Oleh karena itu kami menciptakan inovasi-inovasi untuk produk tempat sampah ini dengan ide-ide dan aspirasi yang artinya orang mudah membuang sampah, petugas mudah juga dalam mengambil sampahnya, kemudian pengolahannya. Itu satu paket gitu loh. Oke. Awal mula nih ide muncul gitu ya. Akhirnya yuk kita bikin tempat sampah yang inovasi deh gitu kan, dengan dipilah, komposnya atau seperti apa. Itu seperti apa sih Bu Panca? Sebetulnya ini berkaitan dengan pola hidup masyarakat sekarang. Karena kalau dulu kita buang sampah ya satu tempat cukup gitu. Karena sekarang sudah ada proses pengolahan sampah dengan adanya permasalahan sampah, gimana disupit orang begitu menggunung. Nah, untuk mengulangi sampah itu, akhirnya kan kita berupaya untuk mengikuti juga sih program pemerintah terkait dengan pemilihan sampah. Kalau dulu ada pemilihan sampah organik dan anorganik gitu ya. Yang selain sisa makanan, buah-buahan, sayuran itu masuk ke dalam anorganik. Nah, kalau sekarang kita sudah memilah lagi yang anorganik itu menjadi beberapa bagian lagi, karena di anorganik itu ada kaca, ada plastik, ada kertas, kemudian ada barang-barang sampah yang berbahaya, misalnya seperti baterai, yang seperti itu ya. Nah, itu jadi kita memilah lagi. Nah, itu kita juga mengikuti pola masyarakat sebetulnya. Karena pada dasarnya semakin tinggi status sosial masyarakat, semakin banyak sampahnya. Gitu ya. Dan saya setuju ini juga memudahkan ya untuk orang-orang yang memang mengambil sampah, kalau dipilah-pilah itu kan lebih enak gitu ya. Karena kan sekarang karena sekarang ada proses daur ulang. Nah, itu jadi kalau masyarakat itu sudah membuang sampah dengan kondisi terpilah, proses daur ulang itu juga akan berjalan, otomatis akan mengurangi jumlah sampah. Nah, saya setuju sekali itu ya. Dan untuk satu produk gitu ya, kalau mungkin nanti Sobat Mako penasaran juga, tadi disebutkan sama Bu Panca kan banyak sekali ya, sampai mesin caca juga diproduksi juga. Kami nanti juga punya nih tayangannya seperti apa gitu kan produknya. Biasanya butuh berapa lama nih Bu Panca untuk menghasilkan satu produk tempat sampah ini? Tergantung jenisnya ya, karena kami memiliki beberapa jenis tempat sampah. Ada yang tempat sampah indoor, ada yang untuk outdoor kan gitu. Oh, ini juga berbeda berarti berbeda bentuk, jenis dan lain sebagainya. Juga bahannya juga pasti berbeda gitu. Kemudian kapasitasnya, volume dan lain itu sangat mempengaruhi. Yang paling sederhana saja, produk kami ini kan dalam bentuk tong gitu ya. Itu yang paling kecil, itu volumenya 40 liter. Sekarang kalau pembuatan itu ya, kami memang karena memang sudah ada matras, memang sudah profesional di bidang alat-alat kebersihan ini, jadi proses pembuatan itu saya kira anggap saja kalau gerobak sampah gitu ya, satu hari kita bisa hasilkan 2. Cukup cepat ya? Iya, karena sudah ada matrasnya, udah tinggal cetak, dan kita kan membuat produk ini bagaimana memudahkan kita bekerja, kemudian kalau ada kerusakan pun memudahkan orang untuk mengganti. Gitu. Jadi kita upayakan setiap tahun kita akan berupaya untuk membuat perbaikan-perbaikan terhadap produk itu sehingga memudahkan. Oke. Nah, kalau tadi gerobak sampah sehari bisa menghasilkan 2 unit gitu ya misalnya. Otomatis untuk sampah-sampah yang lain lebih cepat lagi lebih cepat lagi, iya. Tapi juga tergantung dengan desain ya, karena produk kami tidak umum gitu ya. Jadi banyak desain-desain yang kita buat sesuai dengan permintaan konsumen gitu. Biasanya kita diskusi gitu ya, kalau konsumen menyampaikan bisa nggak buat seperti ini, kemudian kita diskusikan terkait dengan bahannya, mungkin ukurannya dan lain sebagainya, memenuhi standar pemakaian nanti, supaya nanti otomatis harapannya bisa lebih awet kan gitu ya, bisa lebih bermanfaat dan lain sebagainya. Karena gini, tidak semua orang punya konsep dalam kaitannya dengan tempat sampah ini, mereka kan hanya berpikir buang sampah, tempat sampah saja, tapi mereka tidak berpikir bagaimana nanti petugas sampah ngambil sampahnya. Nah, itu juga harus kita pikirkan. Oleh karena itu
biasanya produk-produk kami ini kita juga menyampaikan usulan atau saran gitu, sebaiknya seperti ini. Kalau mau bentuk seperti ini nanti kita ginikan, nanti pakai bahan ini gitu. Tidak mengurangi konsep inti dari yang konsumen gitu. Tetap misalnya konsumen saya maunya seperti ini. Oke, tapi nanti mungkin ininya kita ginikan saja karena supaya nanti mudah gitu. Jadi tetap ada konsultasi berarti ada, kalau iya. gitu ya. Iya. Oke. Nah, sejauh ini pangsa pasarnya siapa saja berarti Bu Panca? Pangsa pasar kami hampir terkait biasanya instansi, lembaga ya juga konsumen langsung untuk pemakaian pribadi, ya itu aja ya. Pemerintah, ya pemerintah daerah dan lain sebagainya. Benar-benar. Dan saya lihat kan ada mesin cacah seperti itu ya. Untuk mesin cacah sendiri ini apakah juga dalam satu hari bisa menghasilkan lebih dari satu mesin cacah? Kalau saya lihat kan agak ribet ya mesin cacah itu kan. Apakah butuh waktu yang lama juga? Kalau mesin cacah agak lama ya, karena itu kan kita buat monoblok dan lain sebagainya. Proses pisaunya yang agak lama, karena itu ada proses pemotongan ya. Itu yang kita ada mungkin prosesnya itu anggap saja kalau satu produk ya kira-kira 3-4 hari lah. Satu produk? Iya. Oke. Jadi bisa dibilang apakah dari Jadi kalau anggap aja saya punya proyek nih 10-20 produk paling sebulan selesai. Oh. Iya. Iya segituan lah ya. Dari sekian produk ada bak sampah, ada kemudian tempat sampah yang bentuknya kotak atau apapun itu gitu ya, mesin cacah. Yang paling ribet atau paling sulit pembuatannya yang apa, Bu Panca? Buat kami tidak ada yang sulit ya. Itu sudah profesional ya. Udah kerjaannya gitu ya. Betul ya. Karena kan harapannya apa yang diinginkan konsumen kita bisa memenuhi gitu. Iya, kita selalu upayakan untuk itu gitu. Apalagi sekarang kan banyak produk-produk dari luar terkait dengan e-commerce itu. Banyak pesanan-pesanan yang bisa nggak buat seperti ini. Kita bisa mungkin, tapi mungkin bahannya berbeda. Karena barang dari luar itu pasti lebih ringan. Bahannya misalnya dari plastik kan gitu ya. Fiber kita bisa buat dari komposit yang lebih kuat dan lebih terjamin lah. Nah, selain tadi yang disebutkan oleh Bu Panca, instansi, kemudian lembaga dan sebagainya, biasanya untuk pengiriman atau order gitu ada yang dari luar Malang atau paling jauh dari mana? Paling jauh dari Papua ya, ke Papua, kemudian kita di daerah Halmahera, Kupang, seluruh Jawa Timur, itu sudah memakai produk kami gitu. Ini baik apa sih Bu Panca promosinya? Media sosial kah atau apa gitu? Atau apakah ada media sosialnya sehingga Sobat Mako yang ada di rumah bisa tahu gitu? Sebetulnya untuk media sosial tidak terlalu ya, memang ada sih, tapi tidak terlalu saya hanya menyantumkan di Google saja kayak gitu ya, kemudian satu foto, kemudian mencantumkan nomor HP itu saja. Alhamdulillah beberapa, tetapi kalau yang sampai jauh itu kan karena proyek pemerintah ya, mungkin terkait 3 RPU, reuse, reduce, recycle kayak gitu. Ada relasi-relasi yang begitu mereka di sana, oh ada proyek ini, oh yang bisa buat di sini, nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah, jadi selama ini sebenarnya kita tidak terlalu promosi ya, karena dari katanya kalau bisa. barang limited itu tidak perlu banyak promosi gitu. Setuju. Ya benar ya. Karena orang sudah mencari kan gitu. Tapi tidak begitu juga Mbak Citra, tetap ya sebagai promosi kan adalah upaya untuk kita istilahnya, karena ini mata pencarian ya terkait dengan rezeki. Jadi tetaplah kita mempromosikan itu dengan satu, kita menjaga kualitas. Jadi memang harga barang saya mahal barang saya. Jadi orang kadang bilang kalau pesan gerobak sampah di mana, di Telogo Mas, oh larang itu mesti mahal. Tapi saya menjamin kualitas. Nah itu ada harga ada rupa gitu ya. Nah ngomongin masalah harga nih, berarti berapa nih harga untuk misalnya bak sampah atau tempat sampah yang biasa digunakan seperti itu? Untuk harga kita beraneka macam ya harganya, karena sesuai dengan jenis dan lain sebagainya. Anggap saja untuk produk tempat sampah yang paling sederhana itu harga paling murah ya 750.000 satu unitnya. Yang paling mahal ya di atas 5 juta ada. Kalau seperti mesin pencacah kan 8 juta, 9 juta tergantung mesin PK-nya gitu. Kalau kapasitas mesinnya kuat ya pasti akan menyesuaikan harganya akan lebih naik lagi. Sebanding sih dengan apa yang dihasilkan begitu. Betul, ya Bu Panca. Nah, saya kan sempat lihat tuh Bu Panca ya, memangnya produknya gitu kan ada yang berbentuk kotak, kemudian di dalamnya tuh diisi tong lagi kayak gitu kan gitu. Kenapa membuat ide seperti itu gitu loh? Apa sih kegunaannya kalau misalnya harus diisi lagi tong kayak gitu? Nah, itu artinya gini, itu satu
yang sudah saya sampaikan tadi, memudahkan para petugas sampah untuk mengambil sampahnya. Nah, kalau orang sudah buang sampah ya lewat atas itu kan ya. Nah, nanti kalau sudah penuh terus gimana petugas sampah ini mau ambil? Susah kan Susah ya, kan? Nah, benar. kita membuat Mau angkat semua juga berat kita juga membuat ya. desainnya seperti itu. Benar, Jadi benar, memudahkan benar. petugas sampah untuk mengambil sampah. Oh iya. Dan bahan-bahannya, nah seperti tong yang dalam itu daur ulang. Oh. Nah, jadi kan itu plastik gitu ya bentuknya dari plastik, itu daur ulang. Itu Bu Panca daur ulang sendiri atau ada supplier lain gitu? Oh enggak, maksudnya daur ulang itu bahan sisa pakai. Misalnya itu kan bentuknya plastik itu bisa awalnya dalam bentuk jirigen ya, jirigen itu kita potong atasnya. Nah, itu kan jadi tempat seperti berarti itu. tetap diproduksi sendiri. Iya, tapi ya? untuk tempat sampah luarnya itu produk kita. Jadi dengan bahan komposit kalau nggak salah yang itu. Kemudian kita juga cetak dengan pakai plat untuk buang sampah tutupnya itu ya. Itu semuanya baru, tapi untuk dalamnya yang tong plastiknya, nah itu adalah barang daur ulang. Kita memanfaatkan daur ulang gitu. Setuju sekali saya. Oke, nah di pandemi seperti ini ya, Bu Panca, apakah jumlah permintaan ini tetap atau meningkat atau bahkan menurun? Kalau bicara pandemi, saya kira hampir di semua sektor ya, artinya kita sangat sekali terasa bahwa penurunan konsumen ini sangat, karena banyak anggaran sendiri kan banyak yang terpangkas ke COVID kan gitu. Jadi untuk proyek-proyek sementara ini kita agak sepi ya. Oleh karena itu memang sebenarnya kasihan juga karena kami ini kan juga ada beberapa karyawan yang bekerja. Otomatis dengan menurunnya permintaan dan lain sebagainya, kita juga meliburkan mereka gitu. Sebetulnya nggak tega juga, tapi kalau mereka masuk juga kita apa yang dikerjakan gitu. Apalagi kalau betul ya. Tapi beberapa hari ini ya lumayan lah kalau 1-2 gitu ada gitu kita kerjakan gitu. Ya semoga pandemi segera berakhir gitu ya. Jadi kita bisa tetap menghasilkan atau membuat karya seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Panca untuk waktunya. Mungkin yang terakhir apa yang yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau Sobat Mako nih terkait mungkin sampah bisa atau mungkin produknya gitu ya, mau beli di mana gitu, boleh lah sekalian promosi begitu ya, silakan. Iya, pada dasarnya bahwa pola hidup untuk membuang sampah itu harus menjadi hal yang baku terhadap hidup kita, bahwa lingkungan, kebersihan dan pola hidup itu ada menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, oleh karenanya kaitannya dengan sampah ini, bahasa-bahasa buanglah sampah pada tempatnya, kita mengelola sampah, munculnya program-program pemerintah terkait pengelolaan sampah, itu mohon setidaknya masyarakat bisa mendukung hal itu. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Panca atas waktunya. Dan maaf ya, kita ganggu-ganggu ya. Kita obrak-obrak ini gudangnya di sana. Sekali lagi sehat selalu dan sukses untuk usahanya. Semoga makin banyak yang order seperti itu. Amin, amin. Salam sehat Bu Panca. Terima kasih Mbak Citra. Nah, demikianlah Sobat Mako obrolan saya dengan Ibu Pancawati selaku owner dari produk inovatif yang dihasilkan di Kota Malang, yaitu tempat sampah. Dan kita akan kembali lagi ya di lain kesempatan dengan narasumber dan tema yang berbeda. Saya Vivin Citra pamit undur diri. Sampai jumpa.